Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Anissa Rohanifah NIM K43180111, Aurora Halmahera NIM K43180113, Ayu Kartika Putri NIM K43180114, Novita Harisatul NIM K431805, Sally NIM K43201118, dan Wahyu Nugroho dengan NIM K43180065. Kelompok 9 akan menyampaikan mengenai metodologi pola distribusi. Gambaran umum pola distribusi. Apa itu pola distribusi? Pola distribusi merupakan pola sebaran tata ruang, jenis atau individu dalam suatu komunitas. Distribusi sendiri merupakan pola penyebaran populasi ke alam atau luar populasi dikarenakan untuk mencari makan, adanya predator, iklim, angin, dan faktor-faktor yang lain. Krebs 1989 mendefinisikan pola distribusi sebagai distribusi frekuensi dan memiliki beberapa pendekatan untuk analisis statistik dari pola spasial dalam populasi biologi sederhana dan lurus. Distribusi tumbuhan di alam dapat disusun dalam 3 pola dasar, yaitu acak, mengelompok, dan teratur atau seragam. Yang pertama, pola distribusi acak, di mana keadaan individu pada suatu titik tidaklah mempengaruhi peluang adanya anggota populasi yang sama di titik yang berdekatan. Pada pola distribusi ini, individu cenderung menyebar. Penjarakan tidak bisa diprediksi, posisi individu tidak bergantung pada individu yang lain. Pola terbentuk jika tidak ada gaya tarik atau tolak yang kuat di antara individu-individu dalam suatu populasi. Pola distribusi yang kedua yaitu mengelompok, di mana keberadaan individu pada suatu titik meningkatkan peluang adanya suatu individu yang sama pada suatu titik yang lain di dekatnya. Pada pola distribusi ini, individu selalu dalam kelompok-kelompok dan jarang terlihat sendiri atau terlihat secara terpisah. Yang ketiga, pola distribusi teratur atau seragam, di mana keberadaan individu pada suatu titik menurunkan peluang adanya suatu individu yang sama pada suatu titik di sekitarnya. Pada pola distribusi ini, individu-individu itu berada di tempat tertentu dalam komunitas yang sama. Jarak antar individu-individu pun sama. Barbour et al. 1987 menyatakan bahwa pola distribusi spesies tumbuhan cenderung mengelompok, dikarenakan tumbuhan bereproduksi dengan menghasilkan biji yang jatuh dekat induknya, atau dengan rimpang yang menghasilkan anakan vegetatif masih dekat dengan induknya. Pada tumbuhan yang penyebarannya acak terjadi apabila penghamburan benih itu disebabkan oleh angin, karena biji-biji itu akan terbawa oleh angin sesuai dengan pergerakan dari anginnya. Penyebaran acak terjadi apabila kondisi lingkungan bersifat seragam dan tidak adanya kecenderungan individu untuk bersegregasi. McNaughton dan Wolf 1990 itu menyebutkan bahwa faktor dari ketersediaan hara dan kondisi iklim itu merupakan faktor lingkungan yang paling berperan dalam penyebaran suatu spesies di alam. Yang selanjutnya, tujuan pola distribusi akan disampaikan oleh Sally. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pola distribusi. Tujuan pola distribusi yang pertama adalah penentuan pola distribusi digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara organisme yang mendiami suatu wilayah dengan kondisi lingkungan di mana organisme tersebut berada. Yang kedua, apabila faktor yang berpengaruh terhadap kehadiran spesies di suatu wilayah relatif sedikit, maka faktor kesempatan akan lebih berpengaruh, yakni
ketika spesies yang bersangkutan berhasil hidup di tempat tersebut. Keadaan inilah biasanya akan menghasilkan sebuah pola distribusi. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat pola distribusi. Yang pertama, penentuan pola distribusi berfungsi untuk melihat jenis penyusun vegetasi yang menggambarkan kedudukan antar individu. Yang kedua, pola distribusi juga berperan penting dalam pembentukan struktur dan morfologi sebuah populasi, proses suksesi pada level komunitas, dan evolusi suatu ekosistem, dan biasanya menunjukkan suatu hal tertentu yang bisa diprediksi. Selanjutnya, saya Anissa Rohanifa akan menjelaskan mengenai cara kerja pola distribusi. Untuk memungkinkan pengambilan sampel dengan luas kawasan tutupan lahan yang cukup besar, maka pengambilan data populasi kita putuskan menggunakan metode kuadrat. Nah, apa itu metode kuadrat? Metode kuadrat adalah salah satu metode analisis vegetasi berdasarkan suatu luasan peta contoh atau plot. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah yang jelas menyiapkan alat dan bahan ya, dan membuat stasiun permanen menggunakan tali rafia. Jadi stasiun permanen itu adalah area yang akan dilakukan untuk pengambilan data populasi untuk metode kuadrat. Nah, kemudian kita membuat plot kuadrat permanen berukuran variatif pada setiap area yang ditetapkan sebagai sampel atau pada stasiun permanen tadi, dengan menentukan luas atau ukuran plot kuadrat. Jadi kita akan membuat plot kuadrat permanen berukuran variatif ya. Nah, plot kuadrat permanen ini artinya contohnya ini ya, pada pohon ukuran plotnya 10 x 10 meter kuadrat, maka akan permanen pada setiap kita mengukur vegetasi pohon atau mengambil data dari vegetasi pohon, maka ukuran plotnya akan tetap 10 x 10 meter kuadrat berukuran variatif pada setiap area. Jadi pada area yang berbeda, pada semak ukurannya variatif, tidak 10 x 10 meter kuadrat lagi, tetapi 2 x 2 meter kuadrat. Dan pada herbal 1 x 1 meter kuadrat, berbeda lagi pada semak dan pohon tadi. Nah, kita menentukan luas atau ukuran plot ini itu berdasarkan pengalaman. Ini pada herba ya tadi 1 x 1 meter kuadrat, pada semak 2 x 2 meter kuadrat, pada pohon 10 x 10 meter kuadrat. Nanti jika teman-teman ingin mengukur vegetasi lain, misalkan tumbuhan tiang atau yang lain, bisa juga dicari atau bisa ditentukan sendiri ukuran plotnya. Di sumber-sumber lain juga ada yang lebih lengkap gitu ya. Itu tergantung juga banyaknya plot yang akan dibuat, ini bergantung pada biaya, waktu, dan tenaga kita teman-teman ya. Jadi tidak paten gitu. Selanjutnya kita melakukan pengulangan pada stasiun permanen. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, banyaknya plot ini tergantung dari biaya, waktu, dan tenaga. Semisal teman-teman ingin 100 plot, tetapi teman-teman hanya membuat 10 plot, maka untuk memenuhi 100 plot tadi kita harus melakukan pengulangan pada setiap stasiun permanennya, yaitu sebanyak 10 kali pengulangan. Itu contohnya. Selanjutnya, kita meletakkan plot kuadrat yang telah kita buat tadi secara subjektif sehingga dapat dipilih area yang diharapkan menunjukkan heterogenitas, baik komposisi spesies penyusunnya maupun kondisi lingkungannya. Nah, mungkin agak terlewat tadi, kita bisa membuat plot kuadrat ini bebas ya, bisa dari pralon atau dari raffia. Nah, selanjutnya kita mengumpulkan data yang dicatat ini berupa nama jenis tumbuhan dan jumlah individu per plot. Nah, nama jenis tumbuhan ini jika kita belum tahu apa itu spesiesnya, kita bisa memberikan kode-kode tertentu yang dicatat agar tidak lupa dan difoto untuk diidentifikasi selanjutnya. Selanjutnya kita menganalisis data. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, tetapi saya akan memberikan
gambaran umumnya terlebih dahulu bahwa kita akan menganalisis datanya menggunakan model distribusi Poisson dengan menghitung nilai chi-square. Nah, bila pola distribusinya tidak acak, maka akan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut melalui perhitungan varian atau V. Berikut ini adalah rumusnya. Begitu, nanti untuk lebih jelasnya mengenai analisis akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada yang kurang jelas mengenai cara kerjanya bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini perkenalkan saya Wahyu Nugroho, izin melanjutkan materi metodologi pola distribusi di bagian bagaimana cara untuk menganalisis data pola distribusi. Oke, ini adalah tabel yang harus kita siapkan ketika kita di lapangan ya, yaitu ada nomor, kemudian nama spesies, kemudian jumlah individu per plotnya. Ini nanti P1, P2, P3, dan seterusnya. Itu tergantung jumlah plot yang kalian gunakan ya. Kemudian total tumbuhannya nanti dijumlah dari hasil semua pengamatan. Kemudian densitasnya juga dihitung. Kemudian per plot ya, per plotnya densitasnya dihitung ini. Ada plot 1, plot 2, dan plot seterusnya. Ini adalah tabel data pengamatan pola distribusi yang kita gunakan di lapangan. Kemudian selanjutnya, ini adalah tabel hasil perhitungan kuantitatif pola distribusi ya. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah suatu tumbuhan tersebut memiliki pola distribusi yang acak ataupun non acak gitu. Nah, di sini kita lihat di kolomnya ada kategori, kemudian ada tali, kemudian ada jumlah plot dalam tumbuhan X atau tumbuhan yang ingin kita cari pola distribusinya. Kemudian bagaimana nilai harapannya yang dilambangkan dengan E ya. Kemudian ada nilai chi-square X kuadrat ya. Mohon maaf ini salah. Kemudian ada X quadratable. Lalu yang terakhir ada pola distribusi. Nah, di sini kita menentukan apakah tumbuhan yang kita lihat, tumbuhan yang mau kita amati itu memiliki distribusi apa, acak atau non acak gitu. Nah, di sini di kategori ada 6 kategori ya teman-teman. Kategori itu didasarkan atas densitas gitu. Nah, jadi ini nanti kategori di kolom pertama kita akan langsung isikan 0, 1, kemudian di bawahnya ada 2, 3, sampai 5. Nah, kalau ini 0, 0 itu tandanya apa? Artinya apa? Ketika kategori 0, maka plot tersebut memiliki densitas sebesar 0 gitu teman-teman. Nah, ketika kategori dia masuk plot tersebut masuk ke kategori 3, maka plot tersebut memiliki densitas sebesar 3. Dan ketika dia masuk ke kategori 5, artinya apa? Artinya plot tersebut masuk ke kategori 5 yang memiliki densitas sebesar 5. Nah, di sini tertulis lebih dari sama dengan 5, artinya apa? Ketika plot tersebut misal memiliki densitas sebesar 6, 7, dan seterusnya, maka dia akan tetap masuk ke densitas ke kategori 5 gitu teman-teman. Kemudian ini adalah pola distribusi spesies tumbuhan itu ditentukan dengan model distribusi Poisson dengan menghitung nilai chi-square-nya. Ini adalah nilai chi-square-nya yang ini. Yang ini.
Nah, didapatkan dari apa? Dari rumus sama dengan sigma dalam kurung teramati, data yang teramati dikurang pengharapan, tutup kurung kuadrat per pengharapan. Nah, data pengharapan itu didapatkan dari apa? Didapatkan dari rumus ini di bawahnya ini. Yaitu E sama dengan E dalam E pangkat min M dikali dalam kurung M pangkat X dibagi X faktorial tutup kurung dikali 100. Nah, X kuadrat ini adalah nilai C square, nilai harapan itu yang E. Kemudian M itu apa? M itu adalah jumlah total kategori dikali jumlah plot dibagi total plot. Kemudian X itu adalah kategori. Nah, data yang teramati ini atau nilai yang teramati atau observasi itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai kategori dikali tali atau terus. Yang ini nilai kategori dikali dengan tali. Oke. Kemudian setelah angka-angka yang di dalam tabel ini semua sudah didapatkan, kita lanjut ke menganalisisnya, mengambil atau menarik kesimpulannya. Apakah pola distribusi yang kita amati tumbuhan tersebut itu berdistribusi acak atau non acak gitu. Caranya gimana? Caranya dengan membandingkan nilai X kuadrat tabel dengan nilai X kuadrat hitung. X kuadrat tabel dengan X kuadrat hitung. Jika nilai X kuadrat tabel lebih besar daripada nilai X kuadrat hitung, maka pola distribusi suatu tumbuhan adalah acak. Sedangkan jika nilai X kuadrat tabel lebih kecil daripada nilai X kuadrat hitung, maka pola distribusi suatu jenis adalah non-acak atau merata. Nah, nanti kita sampai sini saja. Kemudian, bila pola distribusinya tidak acak, maka dilakukan pengujian lanjut melalui perhitungan varian. Nah, kita cukup sampai yang acak atau non-acak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba buat latihan nih, lewat contoh ya. Jadi, semisal nih ya, Wahyu melakukan praktikum pola distribusi tumbuhan carica papaya. Nah, di sini tumbuhan carica papaya, satu doang ya. Di hutan yang terletak di daerah Metro Timur dengan menggunakan 3 plot. Nah, ini ada 3 plot berukuran 1 meter kali 1 meter, 1 kali 1 ya. Kemudian setelah itu dilakukan pendataan tanaman dengan dihitung dan diidentifikasi. Dari hasil penelusuran didapatkan plot pertama itu didapatkan 4 individu carica papaya. Plot kedua didapatkan 5 individu carica papaya. Kemudian plot ketiga didapatkan 0 individu carica papaya atau tidak ditemukan. Nah, ketika di lapangan, Wahyu ini memasukkan datanya seperti tabel yang telah kita bahas di awal tadi. Dimasukkan nih nama spesiesnya apa, carica papaya kan. Kemudian jumlah individu per plotnya tadi 3 plot ya, 3 plot. Plot pertama menghasilkan 4 individu, kemudian plot kedua menghasilkan 5 individu, plot ketiga menghasilkan 0 individu. Kemudian di total tuh 4, 5, tambah 0, semuanya di total jumlahnya adalah 9. Kemudian densitas, bagaimana cara menentukan densitas? Seperti kita tahu densitas itu adalah jumlah individu dibagi dengan unit area. Mohon maaf, tulisannya jelek ya. Nah, di plot pertama jumlah individunya ada 4.
kemudian dibagi dengan ukuran plot. Ukuran plotnya berapa? 1 kali 1, berarti 4 dibagi 1, berapa? Hasilnya adalah 4. Dan plot kedua, jumlah individunya berapa? Ada 5. Kemudian dibagi dengan unit areanya 1. Gitu. Begitu pula dengan yang plot ketiga, jumlah individunya nggak ada, yaitu 0, dibagi unit area. Unit areanya 1 kali 1. 1 meter persegi kan? Berarti densitas di plot ketiga adalah 0. Nah, setelah Wahyu ini memasukkan data-datanya, dia ingin mengetahui bagaimana pola distribusi tumbuhan caricap papaya di daerah tersebut. Nah, ini adalah jawabannya, teman-teman. Ya. Oke, kita satu persatu ya. Kita mulai dari kategori. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kategori ini langsung kita tulis, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Penjelasannya seperti yang di awal ya. Seperti yang slide ini. X0 berarti dia memiliki densitas sebesar 0. X sama dengan 1 memiliki densitas sebesar 1. X sama dengan 2 memiliki densitas sebesar 2 dan seterusnya. Oke. Nah, setelah kita tahu kategorinya, kita tentukan talinya. Gimana caranya? Ini adalah caranya. Kita tahu bahwa densitas adalah jumlah individu atau unit area. Nah, karena Wahyu tadi menggunakan plotnya berukuran 1 kali 1, maka unit areanya yaitu 1 kali 1. Atau 1 meter persegi ya. Ini ya. Langkah pertama yaitu mendata. Gimana caranya? Plot 1 tadi didapatkan 4 individu. Kemudian plot kedua didapatkan 5 individu. Kemudian plot ketiga didapatkan 0 individu. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Kita mencari talinya nih. Langkah kedua kita mencari densitasnya nih. Mencari densitasnya. Gimana caranya? Plot pertama kita hitung. 4 individu ya. Plot ke-1 ada 4 individu dibagi dengan unit areanya ada 1 meter persegi. 4 dibagi 1 ada 4. Artinya dia masuk ke kategori yang 4. Terus kita masukkan tuh, kita centang 1 gini ya, 1 gitu. Tali itu sama aja kayak gini loh teman-teman. Ketika kalian voting ketua atau voting presiden BEM mungkin ya. Ya seperti ini ya, tali atau turus ini. Nah, yang masuk plot 1 masuk ke kategori 1. Kemudian plot 2, kita lihat ini ada 5 individu dibagi unit areanya ada 1. Terus sama dengan hasilnya 5 kan. Artinya dia plot kedua ini masuk ke kategori 5. Kita strip lagi 5. Nah, kemudian plot ketiga ini kan nggak ada tuh 0 dibagi unit areanya nggak ada. Unit areanya 1. 0 bagi 1, 0. Artinya dia masuk ke kategori 0. Kemudian kita 1. Nah, turus atau tali ini seperti ini teman-teman. Cuman di sini saya memasukkan berupa angka ya. 1, kemudian ini kan nggak ada plot yang masuk ke kategori 1, makanya saya tulis 0. Nggak ada yang masuk ke kategori 2, saya tulis 0. Nggak ada yang masuk ke kategori 3, saya tulis 0. Dan ini ada 1, ada 1. Jadi ini 1-1 ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke jumlah plot dalam tumbuhan X. Nah, gimana cara nentuinnya? Gampang. Kategori dikali tali. 0 dikali 0 dikali 1. Saya hapus dulu biar jelas. Oke. Gimana cara nentuin jumlah plot dalam tumbuhan X? Yaitu 0 dikali 1. Berapa? 0. Oke. 1 dikali 0, 0. Dan seterusnya. 4 kali 1, 4. 5 kali 1, 5. Oke.
Kemudian dari jumlah plot dalam tumbuhan X, kita tentuin sigmanya, jumlah keseluruhannya. Itu ada berapa? Ada 9. Teman-teman. Oke, ada 9. Nah, guna dari jumlah total, jumlah plot dalam tumbuhan X ini untuk apa? Untuk mencari M. M atau kategori ini, dia itu M itu didapatkan dari kategori kali jumlah plot, seperti yang ini, kategori kali jumlah plot yang masuk ya. Kemudian dibagi dengan total plot. Artinya ini kan udah sigmanya ya, udah sigma, berarti 9 dibagi 3 berapa? Itu 3, teman-teman. 3. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian E pangkat minus M. Gimana cara nentuinnya? Kita harus ingat M-nya tadi berapa? 3. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita lihat. Nah, ini. Kita buka kalkulator ya, pakai kalkulator. Kemudian kita tekan yang ini, E pangkat X. Nanti munculnya yang ini, E pangkat, kemudian dalam kurung 3. M-nya kan tadi 3 ya, ini adalah M. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan minus di depannya. Nah, hasilnya adalah ini. 0,0497870684 gitu. Oke, udah ketemu, kita masukkan ke sini. Sini. Ini dapat, kemudian DB. DB itu apa? DB itu derajat kebebasan. Gimana cara nentuinnya? Yaitu dengan N kurang 1. N-nya apa? N itu jumlah plot. Jumlah plotnya tadi 3 dikurangi 1. Berapa? 2. Ya, jadi DB-nya 2. Kemudian E pangkat minus M-nya 0,049 sekian. Kemudian M-nya 3. Kita udah dapat angka-angka yang akan dibutuhkan di nilai harapan, nilai Chi-square, dan X-quadrat table. Kita hapus dulu. Set. Oke. Kemudian kita mau nentuin tuh yang nilai harapan, nilai E ya. Caranya gimana? Mencari nilai harapan E. Kita ambil contoh yang ini. Yang kotak ini yang pertama. Rumusnya kan ini, E sama dengan E pangkat min M, tutup kurung, dikali dalam kurung M pangkat X per X faktorial dikali 100. Kita tahu bahwa E pangkat M-nya udah kita tahu ini 0,0497870,0684, kemudian dikali 0,0497 dikali dengan M pangkat X. M-nya berapa? M-nya 3. Nih, M-nya 3. X itu apa sih? X adalah kategori. Nah, kategori kita kan nentuin yang ini dulu. Berarti kategorinya adalah 0. Di sini berarti 0. Dibagi dengan X faktorial. X itu apa? X kategori. Berarti 0 faktorial. Dalam kurung ya. Dalam kurung. Dikali 100. Oke. Hasilnya berapa? 3 pangkat 0 itu kan 1 dibagi 0 faktorial itu kan 1. 1 bagi 1 1. 0,0497 dikali 1 sama 0,497 sekian dikali 100. Nah, kali 100 berarti ngilangin ini 02 di depan berarti 497870684. Itu adalah nilai harapan. Kemudian kita tentuin yang bawah juga sama ya caranya. Dan ini adalah X-nya. X masing-masing dari kategorinya.
Jika kita mau nentuin yang ini, berarti X-nya yang dipakai yang mana? Yang ini dong, yang 2. Gitu. Kalau yang ini, yang 5, ya kita pakai yang X-nya yang 5. Nanti ketemunya yang nilai harapan yang ketemu, yaitu yang 10,081 itu. Kemudian nanti dijumlah hasilnya 91,60 gitu. Kemudian kita menentukan nilai chi-square. Gimana caranya? Gampang, ini lebih gampang. Nilai chi-square itu didapatkan dari x kuadrat sama dengan sigma dalam kurung teramati dikurang pengharapan tutup kurung kuadratin per pengharapan. Kita ambil contoh yang ini dulu. Berarti sigma dalam kurung yang teramati itu yang ini teman-teman, jumlah plot dalam tumbuhan. Nah, jumlah plot dalam tumbuhannya 0, yang teramati 0, kemudian dikurang pengharapan. Pengharapannya berapa tadi nilai harapannya, yaitu 4,9787, 4,9 kan. Kemudian dikuadratin, dibagi dengan pengharapan. Pengharapannya juga sama kan, 4,9. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya coret pasti 4,97870,684 gitu teman-teman. Nah, rumusnya juga sama ya semuanya. Tentuin sampai kategori 5, kemudian nanti ditotalin ya. Ditotalin. Nah, setelah ditotalin, kita perlu tahu tuh berapa x kuadrat table-nya. Gimana caranya? Kita kan udah dapat tuh db-nya 2, derajat kebebasannya 2. Nah, kita perlu yang namanya P, value, atau nilai signifikansi. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari kesepakatan angkatan kita. Kita mau pakai yang 0,1 boleh, 0,05 atau 0,025, 0,01 atau 0,005 itu boleh. Asalkan nanti kompak ya satu angkatan gitu. Terus pada kesempatan kali ini aku pakai yang 0,005. Jadi P value yang digunakan untuk contoh soal ini adalah 0,05. Yuk kita bandingin. Kita lihat bareng-bareng. Kita ingat db-nya 2, kemudian P value-nya 0,05. Nah, db atau df sama aja. 2 kemudian 0,05. Didapatkan 10,596635 teman-teman. Jadi kita dapatkan 10,596635. Oke. 10,596635. Nah, setelah ini kita bandingkan untuk melihat bagaimana pola distribusinya. Kita bandingkan. Yaitu dengan melihat x kuadrat hitung atau nilai chi-square dengan x kuadrat tabel. Nah, tadi apa konsekuensinya? Jika nilai x kuadrat table lebih besar daripada nilai x kuadrat hitung, maka pola distribusi suatu jenis tumbuhan adalah acak. Sedangkan jika nilai x kuadrat tabel lebih kecil daripada x kuadrat hitung, maka pola distribusi suatu jenis tumbuhan adalah non-acak atau merata. Nah, kita punya dua hipotesis nih. H0, jika x kuadrat hitungnya lebih dari x kuadrat table, maka tumbuhan berdistribusi non-acak. Apabila H1-nya, H alternatifnya,
jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka tumbuhan berdistribusi acak. Kita lihat yang tadi, kita bisa lihat ya, bahwa di sini X kuadrat hitung itu lebih besar, sebesar 77,04 lebih besar daripada X kuadrat tabel yang sebesar 10,59 sekian gitu. Jadi pada praktikum kali ini Wahyu dapat menyimpulkan bahwa pola distribusi carica papaya di daerah hutan metro timur termasuk tumbuhan berdistribusi non-acak karena X kuadrat hitungnya lebih besar daripada X kuadrat tabelnya. Gitu teman-teman. Jadi H0-nya diterima. Jika X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat tabel, maka tumbuhan berdistribusi non-acak. Kemudian kita taruh di sini, distribusi non-acak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke penjelasan selanjutnya oleh teman Di saya. sini saya Aurora Mayra akan menyampaikan tentang pedoman kesimpulan data pola distribusi. Di sini ada beberapa definisi mengenai pola distribusi secara umum. Yang pertama, ada menurut Raharyanto pada tahun 2001 menjelaskan tentang pola distribusi merupakan pola sebaran atau tata ruang, jenis atau individu dalam suatu komunitas. Sementara itu, Krebs pada tahun 1989 mendefinisikan pola distribusi sebagai distribusi frekuensi dan memiliki beberapa pendekatan untuk analisis statistik dari pola spasial dalam populasi biologi sederhana dan lurus. Nah, jika semua nilai telah didapatkan, maka dilihat dengan melihat jika nilai X2-nya tabel lebih besar daripada nilai X2 hitung, maka pola distribusi suatu jenis tumbuhan adalah acak. Sedangkan jika nilai X2 lebih kecil daripada nilai X2 hitung, maka pola distribusi suatu jenis tumbuhan adalah non-acak atau merata. Pendapat ini dikemukakan oleh Sugianto pada tahun 1994. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang kami rujuk seputar bahasan kami mengenai pola distribusi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa langsung menghubungi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.